Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 102. Cerita dimulai setelah mendengar Samajak yang mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah ujian yang lainnya. Sambil memberi hormat, Wonwi langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Samajak karena dia telah memberikan sebuah kesempatan untuk bisa bersama dengan putrinya. Kemudian Samajak berkata, Jin Songbek, meskipun dia adalah putramu, akan tetapi jangan pernah berpikir untuk ikut campur di dalam masalah ini. Namun akan lebih baik bagi dirimu jika dia tidak lulus di dalam ujian itu. Mendengar itu, Jin Songbek berkata, sejak dari tadi kau selalu saja mengatakan omong kosong kepadaku. Apa yang kau maksud kalau dia adalah putraku? Terlihat Samajak hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, sampai saat ini apakah kau masih belum bisa memahaminya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan oleh dunia ini apabila Jin Songbek, sang dewa angin yang merupakan salah satu 8 master bela diri terkuat, telah menjadi besan dari salah satu Great Evil, sang pedang bulan kejahatan. Dengan wajah yang begitu bingung, Jin Songbek berkata, aku rasa kalau kau benar-benar salah paham tentang masalah ini. Meskipun anak ini adalah anaknya dari istriku, akan tetapi dia bukanlah anak kandungku. Mendengar perkataan Jin Songbek yang mengisyaratkan kalau dia tidak mengetahui akan kebenarannya, Samajak langsung melemparkan pandangannya kepada Wonwi. Lalu ia berkata, jangan bilang kalau kau belum mengatakan yang sebenarnya kepada Jin Songbek. Sambil tertawa tipis, Wonwi berkata, sampai saat ini aku sama sekali tidak memiliki sebuah kesempatan untuk bisa mengatakan ini kepadanya. Samajak berkata, dasar bodoh, entah mengapa kau begitu ragu untuk mengatakannya, sedangkan dia telah berdiri di hadapanmu. Saat ini aku sudah memberikanmu sebuah kesempatan, jadi lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Pada sisi yang lain, Guyang langsung berjalan menghampiri Samajak. Ia berkata, wahai senior, apakah kau akan pergi begitu saja? Bukankah akan lebih baik kalau kau berkunjung ke tempatku terlebih dahulu, karena kita sudah sangat lama tidak bertemu satu sama lain. Samajak berkata, saat ini aku sudah menyelesaikan bagianku, jadi aku sama sekali tidak memiliki sebuah alasan untuk berada di tempat ini. Guyang kembali berkata, wahai senior, apakah kau benar-benar akan mengingkari sebuah janji yang sudah kita buat ketika kita masih muda? Aku memintamu untuk datang ke rumahku karena aku ingin membahas masalah ini. Akan tetapi Guyang sangat terkejut ketika mendengar Samajak yang berkata, apakah kau pikir aku tidak tahu apa niatanmu yang sebenarnya? Dengarkan aku baik-baik, aku sama sekali tidak akan mencampuri urusan sekte kalian. Jadi kau harus menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya tanpa harus meminta bantuanku. Sontak Guyang langsung terdiam karena ia tidak menyangka kalau Samajak akan mengatakan sesuatu yang seperti itu tepat di hadapan orang banyak. Guyang bergumam, dasar sialan, awalnya aku berpikir kalau aku akan bisa mendapatkan sebuah dukungan yang begitu besar dari Samajak. Akan tetapi aku tidak menyangka kalau yang kudapatkan hanyalah penghinaan. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua tanpa menghiraukan Guyang yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kebencian. Di saat itu, Samajak sama sekali tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Guyang karena itu bukanlah urusannya. Kemudian setelah kepergian Samajak, Jin Songbek berkata, katakan kepadaku apa yang terjadi, apakah yang dikatakan oleh Samajak adalah benar? Mendengar pertanyaan itu, Wonwi bergumam. Dengan menilai bagaimana dia bereaksi, sepertinya dia sama sekali tidak tahu akan hal ini, meskipun aku sudah membawa pelekat yang merupakan sebuah kenangan dari ibuku. Lalu Wonwi berkata, sebenarnya aku sudah menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan ini kepadamu. Namun aku tidak menduga kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Samajak memanglah benar kalau aku adalah putra kandungmu. Terlihat Jin Songbek langsung terdiam, matanya berbinar karena ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak menyangka kalau dia telah memiliki seorang anak yang selama ini sama sekali tidak pernah ia ketahui.
Kemudian Won Wei kembali berkata, "Aku akan menceritakan segalanya yang aku ketahui. Dulunya ketika Sekte Flying Moon Shadow telah diburu oleh pasukan kekaisaran, ibuku berusaha untuk pergi melarikan diri meskipun di saat itu dia telah mengandungku. Lalu dia melahirkanku pada sebuah rumah dari keluarga yang cukup terpandang, dan itu adalah sebuah tempat di mana ia bersembunyi dari kejaran pasukan kekaisaran. Oleh sebab itu, aku pun dibesarkan oleh sang pemimpin keluarga itu sebagai anak mereka." Terlihat Jin Songbek sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tubuhnya mulai bergetar setelah mengetahui tentang kebenaran itu. Setelah mengatakan itu, Won Wei bergumam, "Aku tidak bisa menceritakan semua kebenaran di hadapan semua orang yang berada di tempat ini. Jadi aku berpikir kalau aku hanya akan mengatakan sesuatu yang penting kepadanya terlebih dahulu." Tetapi melihatnya yang gagap seperti ini telah membuatku merasa menjadi aneh. Emosi yang aku rasakan setelah mengetahui keberadaannya untuk yang pertama kali adalah sebuah emosi yang sangat kuat, yang mana itu adalah kesedihan dan juga rasa amarah. Namun ketika aku melihatnya secara langsung, aku pun menyadari kalau dia sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan selama ini. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung memalingkan pandangan mereka ke arah samping ketika mendengar Guyang yang memanggil Jin Songbek. Dengan nada yang begitu tinggi, Guyang berkata, "Jin Songbek, apakah yang dikatakan oleh anak ini memanglah benar kalau dia adalah anaknya Haryon? Jika itu adalah kebenaran, maka dia adalah seorang anak yang merupakan keturunan dari Sekte Flying Moon Shadow. Dan itu artinya Jin Songbek telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat serius karena dia telah membiarkan benih-benih kultus blood yang berkeliaran lebih dari 20 tahun. Won Wei bergumam, "Entah mengapa orang ini ikut campur di dalam masalah kami, sedangkan aku sama sekali tidak melakukan apapun yang membuatnya menjadi terganggu. Yang aku tahu, selama perang besar antara Ortodok dan juga Yunortodok, sang pemimpin aliansi Murim dan juga faksi tertetandingi telah sepakat untuk membuat sebuah aliansi. Kemudian untuk memperkuat aliansi mereka, maka sang pemimpin aliansi Murim langsung memerintahkan kepada mereka untuk menyingkirkan Sekte Flying Moon Shadow yang merupakan garis keturunan dari sang Blood Demon." Karena Won Wei merasakan kalau Guyang telah berusaha untuk memojokkannya, Won Wei berkata, "Kau mengatakan Sekte Flying Moon Shadow telah memiliki sebuah hubungan dengan kultus Blood. Akan tetapi, apakah mereka pernah mengatakan kalau mereka akan mendukung kultus Blood ketika terjadinya perang besar pada 20 tahun yang lalu? Bukankah tujuan utama untuk menyingkirkan Sekte Flying Moon Shadow hanya untuk mengamankan aliansi faksi ini terhadap aliansi Murim? Namun saat ini aliansi itu sudah hancur dengan waktu yang sangat lama. Jadi aku rasa kalau ini sama sekali tidak ada gunanya lagi untuk membahas masa lalu." Mendengar perkataan Won Wei, terlihat semua orang yang ada di sana langsung berbisik satu sama lain. Mereka berkata, apa yang dikatakan oleh anak itu memanglah benar. Jadi untuk apa kita mempermasalahkan sesuatu yang seperti ini? Lagi pula aliansi ini sudah hancur yang disebabkan oleh sebuah alasan yang tidak ada kaitannya dengan Sekte Flying Moon Shadow. Melihat semua orang yang mulai goyah, Guyang kembali berkata, "Apakah kau mencoba untuk menghasut kami dengan menggunakan logikamu yang lemah itu? Dan ini sama seperti yang diharapkan dari seseorang yang mewarisi darah kotor Sekte Flying Moon Shadow. Apakah kau tahu kau adalah seseorang yang sangat berbahaya karena kau telah berhubungan dengan kultus Blood yang mencoba menghancurkan dataran Murim?" Won Wei bergumam, dasar sialan, dia mencoba membuat sebuah alasan yang bertujuan untuk memancing semua orang. Saat ini dia telah kehilangan salah satu dari kekuatannya, yaitu Sekte Martial Heavenly. Tetapi entah mengapa dia masih saja bersikeras untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Sambil tertawa tipis, Guyang berkata, "Apakah aku telah mengatakan sesuatu yang salah? Namun setidaknya kau lebih baik karena kau hanya memiliki setengahnya dari darah kotor yang dimiliki oleh ibumu. Asal kau tahu, mewarisi darah Blood Demon adalah sebuah dosa yang sangat besar." Namun semua orang yang ada di sana langsung melemparkan pandangan mereka ke arah atas ketika melihat Won Wei yang melompat tepat di atas mereka semua. Di saat itu, Won Wei langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Guyang. Lalu ia bergumam, "Aku yakin kalau dia telah merencanakan sesuatu sampai-sampai dia mencoba untuk mengungkit masa lalu yang berkaitan dengan kultus Blood. Apakah mungkin kalau dia ingin memecahkan sebuah aliansi yang dibangun oleh lawannya?" Dengan tatapan mata yang tajam, Won Wei berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menghina ibuku." Di saat itu, Won Wei langsung mengayunkan bilah pedangnya karena ia ingin memenggal kepala Guyang. Sambil menahan serangan Won Wei, Guyang berkata, "Akhirnya kau telah menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, dan ini sama sekali tidak ada bedanya dengan orang-orang kultus Blood yang dulunya pernah kutemui."
Namun tidak hanya sampai di situ saja, Won-wi langsung menggunakan teknik tusukan secara bertubi-tubi yang bertujuan untuk menikam dadanya. Akan tetapi Won-wi langsung memutar bilah pedangnya ke arah bawah untuk memblokir pukulan Guyang ketika menyadari kalau dia telah mengincar titik vitalnya. Di saat itu, meskipun ia mampu untuk menahan serangan Guyang, akan tetapi tetap saja Won-wi langsung terdorong ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Guyang berkata, inilah yang akan kau dapatkan apabila kau mengikuti ajaran sesat. Apakah kau tahu ini adalah sesuatu yang terjadi seperti di masa lalu? Itulah sebabnya kami memutuskan untuk membersihkan semua orang yang bersangkutan dengan sekte Flame Moon Shadow yang terjadi pada 20 tahun yang lalu. Kemudian ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Chon-il. Lalu ia kembali berkata, Chon-il, katakan kepadaku, bukankah di saat itu kau adalah orang yang telah memimpin pasukan kita untuk membasmi mereka semua? Chon-il berkata, apa yang kau katakan memanglah benar kalau aku yang telah memimpin pasukan kita. Namun Guyang sangatlah terkejut ketika mendengar Chon-il yang memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke kastil mereka. Guyang berkata, apa yang kau lakukan? Apakah kau membiarkan faksi ini akan hancur begitu saja karena kita akan bercampur dengan kultus Blood? Dengan santainya Chon-il berkata, dulunya aku memang meyakini kalau memutus garis keturunan mereka adalah sesuatu yang sangat tepat. Hal itu disebabkan demi menjaga kenetralan yang sudah dipegang oleh faksi kita. Tetapi apakah kau tahu kalau aku telah menyesali keputusan itu dan aku merasa kalau aku telah melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Tetapi saat ini aku akan bertanya kepadamu. Bukankah kau sudah tahu sejak dari awal faksi ini adalah sebuah organisasi netral yang dibangun bagi mereka yang menekuni seni bela diri? Tetapi ketika kita memulai aliansi bersama aliansi Murim, bukankah sama saja kalau kita telah membuang pendirian kita sebagai faksi yang netral? Aku rasa kalau ini bukanlah ide yang buruk untuk membentuk sebuah ikatan dengan orang-orang yang berasal dari Yun Ortodok. Dan kita akan membangun ulang sebuah kenetralan dalam artian yang sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Lagi pula, kau juga telah memiliki sebuah hubungan yang sangat erat kepada Samachak yang merupakan seorang musuh dari faksi ini. Jadi bagaimana pendapatmu? Meskipun Guyang merasa malu, akan tetapi ia sama sekali tidak menyerah begitu saja. Lalu ia berkata, lihatlah di sekitar kalian, apakah kalian tidak peduli dengan semua orang yang mendengar dan juga menyaksikan kejadian ini? Apakah kalian tidak sadar kalau ini adalah sebuah masalah yang sangat serius yang bahkan akan menggoyangkan masa depan faksi kita? Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja ia pun langsung terdiam ketika sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Jin Chongbek langsung menghantam wajahnya dengan begitu telak. Bahkan saking kuatnya serangan itu sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Lalu Jin Chongbek berkata, akan lebih baik kalau kau menutup mulutmu sekarang juga sebelum aku membunuhmu di tempat ini. Guyang berkata, Jin Chongbek, apakah kau sudah gila? Ini adalah sebuah tindakan yang menandakan kalau kau telah melindungi mereka yang mewarisi darahnya sekte Flame Moon Shadow. Sebagai tanggapannya, Jin Chongbek langsung melangkah ke arah depan. Lalu sambil berteriak dengan sangat keras, ia berkata, apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak akan membiarkan satu orang pun untuk menyentuh anakku. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memerintahkan kepada semua pasukannya untuk berdiri tepat di belakangnya. Di saat itu, ia meminta kepada pasukannya untuk memberikan perlindungan kepada Won-wi dari setiap musuh yang mencoba untuk mendekatinya. Melihat pergerakan mereka, Won-wi bergumam, semua orang sudah menjadi kacau setelah berperang melawan sekte Martian Heavenly, dan sekarang mereka akan bersiap untuk memulai pertarungan apabila terjadinya penyerangan. Yang aku dengar itu bukanlah sebuah teriakan yang sederhana, akan tetapi itu adalah sebuah perintah untuk membungkam mereka semua yang diiringi oleh rasa intimidasi. Jin Chongbek berkata, aku sama sekali tidak akan menyalahkanmu meskipun kau sudah menaruh rasa dendam yang begitu dalam kepadaku. Tetapi mulai dari sekarang, ayahmu akan berusaha melindungimu dari segala sesuatu yang mencoba untuk menyakitimu. Terlihat Won-wi langsung terdiam, matanya berbinar karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan sebuah perlindungan dari seorang ayah yang selama ini ia dambakan. Won-wi bergumam, meskipun dia mengatakan hanya dengan beberapa patah kata, akan tetapi hal itu telah membuat jantungku langsung berdebar dengan sangat kencang yang seakan-akan akan meledak. Aku tidak tahu perasaan apa yang aku rasakan saat ini. Pada sisi yang lain, Guyang berkata, Jin Chongbek, apakah kau benar-benar ingin bertarung melawan kami hanya karena kau ingin melindungi anak itu? Dan juga, apakah kau benar-benar akan menjadikan semua pasukan faksi ini sebagai musuhmu?
Dengan tatapan mata yang datar, Jin Chongbek berkata, "Jika itu yang harus terjadi, maka tanpa ragu-ragu aku akan melakukannya. Jadi, apakah kita harus mengakhiri masalah ini sekarang juga dengan menggunakan peperangan?" Terlihat Guyang sangatlah marah karena ia tidak menyangka kalau Jin Chongbek akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Ia berpikir kalau dia sudah pasti tidak bisa mengalahkannya karena dia adalah salah satu dari 8 master bela diri terkuat dataran Murim. Sambil berpaling meninggalkan tempat itu, ia pun memerintahkan kepada pasukannya untuk kembali ke kastil mereka. Lalu dengan suara yang dipenuhi oleh rasa amarah, Guyang berkata, "Jin Chongbek, hal ini sama sekali tidak akan berakhir begitu saja." Setelah kepergian pasukan Guyang, Jin Chongbek berkata, "Sebenarnya ada begitu banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi untuk saat ini ada sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu." Namun Wonwi sangatlah terkejut ketika melihat semua orang yang ada di sana langsung berlutut di hadapannya setelah mendengar sebuah perintah yang diberikan oleh Jin Chongbek. Kemudian sambil memberi hormat secara bersamaan, mereka mengatakan kalau mereka telah menyambut kedatangan Wonwi sebagai sang pemimpin muda sekte Storm Shadow. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.